Dongeng Bahasa Indonesia. Putri Ular. Pada suatu hari yang cerah, ada sebuah kerajaan penuh dengan perayaan. Putri tercinta mereka akan menikah. Elaine dikenal karena kecantikannya yang akan memikat dan meluluhkan hati yang terkeras sekalipun. Jadi, tentu saja ketika saatnya tiba, dia memilih pangeran yang paling tampan. Oh, Putri, kau terlihat menakjubkan. Kecantikan yang mulia menyilaukan. Terima kasih untuk kalian. Bayangkan saja, dalam beberapa saat aku akan menikah. Pangeran ada di sini. Oh, astaga. Oh, astaga. Oh, aduh. Yang mulia? Oh, itu benar. Ah! Wajahku. Elaine menatap bayangannya dengan ngeri. Di wajahnya ada bekas luka kecil. Putri, itu bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Ini hari pernikahanku dan ada bencana di wajahku. Aku merasa sangat mengerikan. Oh, hanya kekasihku yang bisa menghiburku. Dia berlari menemui pangerannya. Kekasihku. Elaine, kau terlihat sangat... Apa itu di wajahmu? Itu bekas luka. Ini mengerikan. Aku tidak bisa menikahimu sekarang. Elaine tersengat oleh kata-katanya. Kau tidak bisa seperti itu. Tentu saja bisa. Kau bukan putri tercantik lagi. Aku membatalkan pernikahan ini. Dengan itu, sang pangeran pergi. Patah hati, Elaine bergegas pergi dengan putus asa. Oh, kenapa ini bisa terjadi? Semua karena bekas luka ini. Taman itu suci dan menjadi milik keluarga kerajaan selama beberapa generasi. Itu menampung para roh yang sekarang bangkit untuk membantu Elaine. Anak yang malang, mungkin jika kita menghilangkan bekas luka. Bah, apa gunanya itu? Kalian adalah roh yang membantu dan menjaga keluargaku. Aku tahu tentang kalian. Kami juga mengenalmu, Elaine. Sejak kau masih bayi. Dan sekarang saat patah hati ini, lupakan tentang dia. Banyak ikan di laut. Tidak, aku sudah selesai dengan cinta. Cinta? Itu bukan cinta. Apa dia tahu hal luar biasa yang kau miliki? Seperti kau mengagumi serangga atau keterampilan menarimu yang buruk? Kebaikan ini milikmu yang sebenarnya. Dan kau menyembunyikannya di balik fasad. Jika dia mencintaimu, dia akan menyukai kekuranganmu, bekas lukamu. Aku tidak peduli. Aku sudah selesai dengan orang-orang. Roh, tolong ubah aku menjadi... ular. Iya, seekor ular. Apa? Kami tidak bisa. Aku mau. Aku mohon. Roh saling memandang tak berdaya. Dengan berat hati, mereka membiarkan sihir mereka mengalir. Tapi salah satu roh melantunkannya pelan-pelan tanpa disadari. Dalam sekejap, Elaine berubah menjadi ular. Oh, ini adalah aku akan terlihat selamanya. Selamat tinggal keluargaku tersayang. Teman-temanku dan kalian roh tersayang. Dia meninggalkan mereka merayap pergi. Ya ampun, aku berharap kita tidak melakukan itu. Beri dia waktu, dia mungkin bisa mengetahuinya sendiri. Apa maksudmu? Rahasia kecil. Tubuh baru Elaine terasa aneh dan dia bergerak lambat. Menjelang sore, dia telah tiba di danau kecil. Apa? Sekarang? Apakah aku harus tinggal di sini di alam liar? Apa yang akan aku makan? Elaine beristirahat di atas batu kecil. Beberapa serangga menetap padanya,
Bahkan sebagai ular, sifat baiknya menarik mereka padanya. Sekarang saat dia beristirahat, seorang pria melihatnya. Dia terpesona oleh fenomena aneh itu. Semua serangga itu ada di ularnya dan ular itu bahkan tidak terganggu. Saat dia bergerak mendekat, Elaine gemetar ketakutan. Siapa di sana? Apa? Ular yang bisa bicara? Beraninya kau. Aku Elaine, seorang putri. Kau tidak terlihat seperti itu? Oh, maksudmu putri ular? Iya, maksudku tidak. Maksudku... Elaine memberitahu pria itu segalanya. Sekarang aku tidak tahu harus apa. Ya ampun, kau bisa tinggal bersamaku. Tidak. Aku tidak ingin menyebabkan masalah bagimu atau keluargamu. Oh, ya, rumahku ada di kerajaan sana. Di dekatnya, dekat hutan. Ada gudang yang tidak dipakai, kau bisa tinggal di sana. Elaine menyukai ide ini dan menerima tawarannya. Mereka berlari kencang di bawah langit malam. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Aku Jeffrey. Jeffrey tiba di gudang dan meletakkan Elaine di jaketnya. Karena kelelahan, dia meringkuk dan pergi tidur. Sejak saat itu, Jeffrey mengunjungi Elaine secara teratur, lengannya penuh dengan hadiah. Terima kasih, Jeffrey. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Tapi kau tidak perlu menghabiskan seluruh waktumu. Tidak apa-apa, aku suka menghabiskan waktu bersamamu. Kau sahabatku. Oh, Ya, sahabat ularku. berhenti. Tidak, kita hanya berteman. Sahabat ular temanku yang baru. Elaine dan Jeffrey cukup sering menjelajahi hutan. Elaine segera mulai bersenang-senang. Wih, oh, aku belum pernah bersenang-senang selama ini. Kau bermain musik? Aku dengan segala kehebatan, aku pria dengan banyak talenta. Oh, aku suka lagu ini. Elaine mulai bergoyang mengikuti irama dan Jeffrey memperhatikannya dengan terpesona. Oh, Jangan berhenti, kau terlihat sangat bahagia. Kata-katanya mengejutkan Elaine. Dia memperhatikan bahwa Jeffrey telah bergeser cukup jauh darinya. kenapa kau duduk di sana? Ya, aku tidak terlalu suka serangga. Elaine tidak memperhatikan kawanan serangga yang mengelilinginya. Capung, kepik, ulat. Apa menurutmu aneh bagi seorang putri menyukai hal-hal seperti itu? Tidak, tidak aneh. Aku merasa menjadi dirimu yang sebenarnya adalah pencapaian yang hebat. Elaine senang mendengarnya. Dia merayap mendekati Jeffrey yang sekarang tampak khawatir. Ada apa? Kerajaanku diteror oleh bandit. Mereka merampok orang di malam hari dan itu membuat orang ketakutan. Oh, mengerikan. Aku harap bisa melakukan sesuatu. Betapa beraninya kau. Aku yakin jika sesuatu muncul, kau akan melakukan sesuatu. Aku di sini jika kau membutuhkanku. Di mana? Berjemur? Ular membutuhkan semua tenaga surya yang bisa mereka dapatkan untuk apapun. Bahkan bandit. Hari-hari berlalu dan keduanya saling mengenal dengan cukup baik. Namun suatu malam, pintu gudang terbuka. Elaine mendengar langkah kaki dan bersembunyi. Tidak ada orang di sini. Prajurit itu menghancurkan tempat persembunyian kita. Rencana kita untuk menangkap raja harus terlaksana. Mereka bandit yang dibicarakan Jeffrey. Dia pasti pemimpinnya. Elaine mendengarkan dalam diam saat mereka membuat rencana. Bagus, jangan ada kesalahan. Besok adalah hari di mana kita menjadi kaya. Ketika mereka pergi, Elaine panik. Dia tidak tahu di mana Jeffrey tinggal, jadi dia menunggu sampai pagi. Ketika Jeffrey masuk, Elaine melompat ke arahnya. Wow, kau di sana. Senang melihatmu. Bandit? Bukan, ini sahabat. Tidak. Dengar. Elaine memberitahu Jeffrey tentang kejadian malam itu. Kita harus segera pergi. Ayo.
Kemana kau membawaku? Mereka berpacu melalui jalan-jalan kerajaan. Elaine mengintip dari tas Jeffrey dan melihat bahwa mereka sudah mendekati istana kerajaan. Tunggu, Jeff. Itu istananya. Kita tidak bisa masuk ke sana. Kenapa tidak? Aku bisa masuk ke rumahku sendiri, bukan? Rumahmu? Kau pangeran? Kenapa kau tidak memberitahuku? Kau tidak pernah bertanya. Jeffrey langsung menemui orang tuanya. Ibu, ayah, kita mungkin temukan cara untuk mengalahkan para bandit. Kalahkan para bandit? Siapa kita? Raja dan ratu menjerit ketika putra mereka mengeluarkan seekor ular besar dari tasnya. Halo. Perkenalkan sahabatku. Jeffrey menjelaskan semuanya kepada orang tuanya yang heran. Seorang putri yang tersihir? Astaga! Baiklah, mari kita dengar apa yang dia katakan. Elaine berbicara tentang para bandit dan bagaimana mereka berencana menyusup ke istana. Tidak dalam pengawasanku. Kita akan beritahu penjaga. Terima kasih, Elaine. Malam itu, para bandit datang dan menyelinap ke istana. Pemimpin mencoba menemukan kamar raja. Aha. Hah? Dia tidak di sini. Ya, istananya besar jadi aku hanya menggunakan kamar lain. Ya ampun, apa aku merusak rencanamu? Akan kutangkap kau. Penjaga! Apa? Tidak. Ini adalah akhir darimu. Jangan lagi meneror rakyatku. Namun, di bagian lain istana, Jeffrey melawan beberapa bandit dan menjatuhkan Elaine. Menjadi ular, Elaine tidak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya bisa merasakan melalui suara dan getaran. Jeffrey, di mana? Oh, Ular menjauh dariku. Jeffrey. Elaine! Haya! Jeffrey, kenapa kau melakukan itu? Apakah itu ular, putri, atau bahkan serangga? Kau adalah seseorang yang penting bagiku. Kau adalah seseorang yang aku cintai dengan tulus. Dengan kata-kata itu, sihir Elaine hancur dan dia kembali ke dirinya yang normal. Para bandit yang terkejut menyerang. Tapi Elaine adalah pendekar pedang yang terampil. Dia mengalahkan mereka dengan mudah. Jangan macam-macam denganku. Mengagumkan! Semua bandit dikurung, dan keesokan harinya perayaan besar dimulai. Tapi segera setelah itu, Elaine kembali ke rumah. Semua orang sangat senang melihatnya. Oh, putri. Berjanjilah kau tidak akan pernah menghilang seperti itu lagi. Aku berjanji. Elaine masih bingung dengan sihirnya yang hilang, dan dia mencari roh. Aku membuat perubahan kecil pada mantra, bahwa jika seseorang memberitahumu dia mencintaimu, padanya mantranya akan hancur. Cinta selalu ada, Elaine. Kau harus cukup berani untuk menemukannya. Terima kasih banyak. Apa kau temukan apa yang kau inginkan? Aku menemukan lebih dari itu. Kau tahu, aku tidak mengungkapkan identitas kerajaanku karena kebanyakan orang hanya menginginkanku karena gelarku. Kau adalah orang pertama yang sungguh menyukaiku karena aku. Aku tidak hanya menyukaimu, aku mencintaimu. Saat cinta mereka semakin kuat, pasangan itu menikah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kekurangan pasti ada, dan itu adalah celah untuk kesempurnaan. Sesuatu yang tidak ada. Jadi, jangan tutupi kekuranganmu, karena itulah yang membuatmu tidak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan menyempurnakanmu.